alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah membahas tentang kitab nahwu, yaitu At-Tuhfatus Tsaniyah Syarah Ajurumi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Pada hari yang lalu kita sudah sampai pada alamatul khafdi, yaitu tanda-tanda i'rab khafat, yang mana tandanya ya ada 3 tanda, yaitu ada kasrah, kemudian ya dan fathah ya. Dan di sini kita lihat bahwa ada 3 tanda, yang tanda kasrahnya adalah tanda asli, kemudian ya dan fathah ini adalah tanda yang sifatnya cabang. Subbab berikutnya kita membahas tentang al-kasratu wa mawadi'uha. Baik, yakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'. Ibnu Ajurum rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun ya kasrah ini tidak ada terjemahan terkadang ya di sini, karena ini kita terjemahkan yang langsung saja. Jadi kasrah itu tandanya atau menjadi tanda i'rab khafat pada 3 tempat seperti itu saja. Ya, karena tidak ada ibarah yang menunjukkan ini adalah kadang-kadang, tapi langsung saja ya dijelaskan bahwa kasrah ini menjadi tanda i'rab khafat atau i'rab jar pada 3 tempat. Yang pertama adalah bil ismil mufradi, yaitu pada isim mufrad, yang mana isim mufrad ini munsharif. Apa itu munsharif? Nanti insyaallah kita di sini akan dijelaskan ya. Kemudian jam'at taksiri al munsarifi, yang kedua adalah jamak taksir yang munsharif. Kemudian yang ketiga adalah jam'il muannats salimi, yaitu jamak muannas salim. Di sini diperjelas lagi oleh syarih, aqulu lil kasrati thalathatu mawadi'an takunu fi kulli wahidin minha alamatan ala anna al-isma mahfudun. Jadi kasrah ini berfungsi sebagai tanda khafat pada 3 tempat. Itu pada 3 tempat tersebut ya kasrah menjadi tanda bahwa isim tersebut ber-i'rab khafat atau ber-i'rab jar ya, seperti itu. Ini hanya menjelaskan tempatnya saja di paragraf yang pertama ini. Yang berikutnya kita masuk ke al-mawdi'ul awwalu ya. Al-mawdi'u al-awwalu ya. Al-mawdi'u al-awwalu al-ismul mufradu al-munsarifu ya. Al-ismu al-mufradu al-munsarifu. Wa qad arafta makna kaunihi ya. Di sini makna kaunihi. Ini harakatnya adalah kasrah, mufradan. Wa makna kaunihi munsarifan. An-nasarfa ya. Ini bacanya al-haqa yulhiqu ya. Ala yuf'ilu. Anna sarfa yulhiqu akhirahu. Wasarfu huwa tanwinu. Nahwu sa'aitu ila Muhammadin wa nahwu raditu an Aliyin wa nahwu istafadtu min mu'asyarati Khalidin wa nahwu a'jabani khuluqu Bakrin wa kullun min Muhammad wa Ali makhfudun litukhuli harfil khafdi alaihi. Wa alamatu khafdihi al-kasratu al-zahiratu. Wa kullun min Khalid wa Bakr makhfudun li idafati ma qablahu ya. Li idafati ma qablahu ilaihi. Wa alamatu khafdihi al-kasratu al-zahiratu aidan. Wa Muhammadun wa Aliyyun wa Khalidun wa Bakrun asma'un mufradatun wa hiya munsarifatun liluhuqi tanwini laha.
kurang lebih ini membahas tentang isim mufrad munsharif. Apa itu isim mufrad munsharif? Ini dijelaskan dulu sini ya. Waqad arafta, Anda telah mengetahui makna kaunihi mufradan. Mufrad itu apa kemarin? Definisi mufrad ini adalah apa kemarin? Dia bukan musanna. Ya, kita kembali ke bab sebelumnya ya. Sudah pernah dibahas itu. Dia bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq kepada musanna ataupun jamak, dan dia bukan asmaul khamsah. Ini seperti itu definisinya. Dia tunggal ya. Tunggal. Dia dibuka lagi di bab yang penjelasannya cukup panjang sudah. Jadi syarih kemarin di bab apa itu sebelumnya ya. Sudah cukup panjang lebar dijelaskan. Kalau nggak salah di Niyabatul Wawi Anit Tomah. Jelaskan masing-masing. Oh, bukan ya. Saya lupa. Di bab Alamatul I'rab kalau tidak salah ya. Sudah dijelaskan. Nah iya. Di bab Alamatul Mawadi'un Dhammah di kedudukan dhammah itu dijelaskan tentang amal ismul mufradu fal muradu bihi huna. Maksud dari mufrad itu apa? Ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min asma'il khamsah. Dia isim mufrad itu bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq atau yang mengikut pada musanna atau jamak, atau yang diikutkan pada musanna atau jamak, dan bukan asma'ul khamsah. Kemudian wa makna kaunihi munsharifan. Apa itu munsharifan? Munsharif itu apa munsharif? Ya anna sarfa, jadi bacanya apa? Yulhiku ya. Yulhiku itu menempel ya. Menempel pada akhir kata tersebut. Yulhiku akhirahu. Sarf itu dapat menempel atau melekat pada akhir kata. Yang jadi pertanyaan, sarf itu apa? Bukan sorof ya, sarf. Diterjemahkannya sarf saja. Kalau sorof nanti lain. Wasarfu, adapun sarf. Sarf itu adalah buat tanwinu. Dia adalah tanwin. Jadi definisi dari sarf itu adalah tanwin. Nahwu contohnya, sa'aitu ila Muhammadin, saya berjalan untuk atau menuju ya, kepada Muhammad. Wa nahwu raditu an aliyin, aku ridho kepada Ali. Istafattu, aku telah mendapatkan faedah min mu'asyarati Khalidin, dari pergaulanku dari pergaulan dengan Khalid. Wa nahwu a'jabani, telah membuatku kagum, telah membuatku terpikat. Khuluqu Bakrin, akhlaknya si Bakar. Fakullun min Muhammadin, setiap tadi kata-kata dari kata Muhammad wa Aliyin itu mahfudun. Dia adalah mahfudun apa? Dibaca khafat atau beri'rab khafat. Kenapa? Karena litukhuli, karena ada masuknya harfil khafdi alaihi, ada huruf khafat pada keduanya, pada kata-kata tadi ya. Pada setiap ini ya, kata Muhammad maupun Ali ya. Adapun tanda khafatnya adalah kasroh yang ditampakkan. Kita lihat tadi Muhammadin, ini kasrohnya jelas ya. Aliyin, ini kasrohnya juga jelas. Adapun pada Khalid dan Bakar, ini alasan yang menjadikan dia dibaca jar adalah karena dia diidhofahkan, disandarkan dengan kata sebelumnya. Jadi di sini syarih menjelaskan bahwa penyebab khafat ada dua di sini. Yang pertama adalah karena kemasukan huruf khafat. Pada Muhammad tadi ada kata ila, ini yang menyebabkan dia si Muhammad ini dibaca majrur, dibaca khafat. Kemudian pada kata Ali ini ada kata an, sehingga si Ali ini dibaca khafat. Sedangkan yang kedua ini karena disandarkan atau diidhofahkan.
Disandarkan pada kata sebelumnya. Kita lihat tadi mu'asyarati Khalidin. Nah, di sini. Ya. Si Khalid ini terbaca majrur karena disandarkan pada kata mu'asyar. Ya. Kemudian Bakrin ini dibaca majrur, dibaca di mahfud, baca khafat karena disandarkan dengan kata khuluku. Dan juga dikatakan di sini alamatnya atau tandanya adalah kasroh yang zahirah, yang jelas. Nah, kemudian disebut bahwa Muhammad, Ali, Khalid, Bakar ini adalah asma'un mufradatun, isim yang mufrad. Kenapa mufrad? Ya tadi dia laisa musanna, dia bukan musanna, bukan mulhaq, bukan jamak, laisa musanna, laisa jamak, ya. Dan bukan dimulhaqkan kepada jamak dan mulhaq, dan bukan asmaul khamsah. Maka pandajernya adalah kasrah zahirah. Ya. Dan dia selain disebut dengan mufrad, maka dia juga dikatakan munsharifah, atau di sini kita terjemahkan sebagai isim munsharif. Ya, isim munsharif itu isim yang bisa menerima tanwin, ya. Ini dijelaskan liluhukin tanwinilah. Kenapa dia dikatakan munsharif? Karena ada harokat tanwin yang melekat pada huruf akhirnya. Jadi isim mufrad munsharif itu adalah isim mufrad yang pada bagian akhir katanya ini ada tanwin yang melekat. Isim mufrad munsharif kita definisikan sebagai apa? Isim tunggal pada dapat diberikan harokat tanwin pada akhirnya gitu. Nanti kita akan kenal ghairu munsharif. Nggak bisa menerima tanwin. Ini yang pertama. Ini sudah jelas. Apa mau dijelaskan apa lagi? Antum sudah bisa menjelaskan dengan bagus. Wal maudhi'u tsani, yang kedua adalah jam'ut taksiril munsharif, ya. Jamak taksir yang munsharif. Masih ada munsharifnya di sini. Tadi mufrad munsharif, sekarang jamak taksir munsharif. Waqad arafta, dan Anda telah mengetahui mimma sabaqa pada yang sebelumnya makna jamak taksir, makna tentang jamak taksir. Apa artinya makna jamak taksir? Kita sambil buka di kitab antum di bab sebelumnya, sambil yang mungkin masih ingat. Kalau tadi yang musaf itu bukan musanna, bukan ini gitu, ya. Oke, ini saya ambil, Anda juga buka di sini. Kalau di kitab Ana di halaman 35 ini. Ini kalian di PDF ini saya harus scroll naik cukup tinggi daripada Anda scroll antum cari sendiri, ya. Apa jamak taksir? Coba diingat-ingat. Bab ini alamatul i'rab, ya. Di bab alamatul i'rab sambil cari di kitab antum di audi ontoma. Wa ma jam'at taksiri fal muradu bihi ma dalla ala aksari min isnaini aw isnataini ma taghayyurin fi sigati mufradihi. Ya, jadi ala aksari atau ala aksaro. Al aksaro apa? Nah, ini kita sedang pas bahas ini juga, ya. Aksaro ini apa itu tadi? Jamak apa? Dia alilis mulai yang sorry kan itu. Nah, jadi nggak bisa nerima juga dia. Apa itu maknanya tadi jamak taksir? Madalla ala aksaro min isnaini, maksudnya gimana? Jamak taksir itu ya jamak itu berarti lebih dari 2, ya. Dan dia ada perubahan padanya, ya, bentuk dari mufradnya. Dia ada perubahan dari bentuk mufradnya. Yang berikutnya, ya, kita kembali ke sini. Dan kita juga telah tahu, ya,
Jadi apa itu makna dari munsorif? Kemudian tidak Anda jelaskan lagi ya. Jadi sudah kita berkali-kali jelaskan. Contoh di sini langsung ke contohnya. Marortu birijalin karimin. Marortu birijalin kiramin. Aku bertemu dengan para lelaki yang mulia. Kemudian raditu ala ashabin an ashabin lana syu'janin. Aku ridho kepada para sahabat yang syu'janin. Sahabat kami yang syu'janin itu artinya pemberani. Maka rijal, ashab di sini ya, min rijalin, ashabin itu mahfudun, semuanya dibaca mahfud, dibaca khafat. Kenapa? Litukhuli harfil khafdi alaihi, karena ada huruf khafat sebelumnya. Mana coba huruf khafatnya? Mana coba? Sekalian Mas, Denny coba. Mumpung bahas di sini, antum. Guys, dari contoh Ustaz, yang marartu birijalin kiramin ke? Ya, 6. Huruf khafatnya ba Ustaz. Ya, ini ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua an. Ya, taib. Jazakallah khair. Nah, Karena dua kata tadi kemasukan ba dan an. Dan ada pun tanda khafatnya kasrah ya, tampak. Semua tampak ini bin, kemudian lin ya, tampak semua. Ya. Nah, selanjutnya ini ada lagi yang isim, yang khafat juga. Ada kiramin, ada syu'janin. Nah, si kiramin dan syu'janin ini ya, dia dikhafatkan. Kenapa? Karena dia adalah na'at dari mahfud ya. Atau sifatnya, mensifati dari isim yang dibaca khafat sebelumnya. Kiramin ini sifat dari rijal. Mulia ini adalah sifat dari para lelaki. Kemudian syu'janin ini sifat dari ashab. Sehingga sifat ini atau na'at ini mengikuti yang disifatinya, mengikuti man'utnya atau mengikuti yang disifatinya. Ya. Ini nanti masalah tabik ya. Di belakang-belakang ada itu. Jadi dia mengikuti apa yang diikuti gitu. Ya, mengikuti apa yang disifati. Yang disifati bacanya apa? Oh, jer, ya udah dia dijerkan. Yang diikuti dibaca apa? Oh, rofa, ya dia di rofa. Yang diikuti dibaca mansub, ya dia mansub. Wa alamatu khafdihi, adapun alamat khafatnya kasrah dhahirah. Aidon juga. Kemudian kata rijal, ashab, kiram, syu'jan ini merupakan jamak taksir. Jamak taksir. Kemudian dia juga dikatakan munsorifah. Tadi adalah isim munsorif, sudah kita bahas di atas ya, isim munsorif. Kenapa isim munsorif? Yaitu karena dia adanya tanwin yang melekat pada kata tersebut. Tapi mudah ya. Semoga difahamkan kita semua. Kita ke al-mawdi'u salim. Jam'u berarti nanti salimu. Jam'ul mu'annatsis salim. Kemudian waqad arafta, Anda telah mengetahui mimma sabaqa makna apa ini? Makna jam'i ya. Makna jam'i mu'annatsis salimi. Nanti dicek lagi di kitab di bab sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan di awal tentang bab i'rab. Apa itu dijelaskan di situ kan masing-masing mufrad apa, jamak tafsir apa, jamak muannas salim apa ya. Nanti kita lihat lagi insyaallah. Antum juga lihat lagi. Wa dzalika nahmu nadartu ila fatayatin mu'addabatin wa nahmu raditu an muslimatin qanitatin fa kullun min fatayatin wa muslimatin mahfudun. Lidukhuli harfi atau harfu di sini adalah harfi. Lidukhuli harfil khafdi alaihi ya. Wa alamatu khafdihi al-kasratu al-zahiratu wa kullun min mu'addabatin wa qanitatin mahfudun li'annahu tabi'un lil mahfudi. Tidak ada tanwin di sini ya. Lil mahfudin tadi bacanya. Ini di sini tidak ada tanwin, lil mahfudi saja.
Wa alamatu khafdihi al-kasratu dhahiratu aidan wa kullu min fatayatin wa muslimatin wa mu'addabatin wa qanitatin jam'u muannatsi salimun. Jam'u muannatsi salim. Ini babul i'rab atau apa? Yang ini jamak muannats salim adalah kata yang menunjukkan isnad. Ternyata ini lebih Al-aksar. kan? Lebih dari 2 ya. Menunjukkan lebih dari 2 dengan menambahkan alif dan ta pada akhirnya. Ya, baik. Sahih. Lanjut. Dan contohnya itu ila fatayatin mu'adabatin. Saya melihat perempuan muda pada perempuan muda atau ila. Saya melihat Pemudi gitu aja. pemudi, para pemudi yang beradab. Dan contoh lain, rodi itu an muslimatin qanitatin. Saya ridho pada muslimah yang taat. Maka setiap kata fatayatin wa muslimatin makhfud, mereka berdua makhfud dan masuknya huruf khafat padanya. Dan tanda khafatnya adalah kasroh yang nampak. Dan setiap kata mu'adabatin wa qanitatin makhfud juga li'annahu tabi'un karena mengikuti pada makhfud. Ya, betul. Oh ya. Dan alamat khafatnya adalah kasroh yang nampak juga. Dan setiap kata fatayatin, muslimatin, mu'adabatin dan qanitatin mereka jamak muannats salim. Ya, sahih. Betul. Sudah cukup baik terjemahannya. Tidak perlu dijelaskan ya. Simpel lah. Kondisi ini menjelaskan bahwa kasroh ini bisa ya, menjadi tanda khafat pada jamak muannats salim. Ya. Yang pertama karena kemasukan huruf khafat aslinya gitu kan. Karena isimnya tadi kemasukan huruf khafat dan tandanya kasroh dhahirah. Kemudian yang kedua karena dia menjadi apa? Tabi' mengikuti, ya, mensifati si isim yang dibaca khafat sehingga dia juga dibaca khafat dengan harokat kasroh dhahirah. Dan kata-kata tadi semua adalah jamak muannats salim. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan saja ke kita lompat ya ke berikutnya. Ya betul ya anil kasroti. Kata ikhwan ada akhriku bisa dibaca sampai dengan al-mawdi'ul awal ini sampai agak panjang ini. Oke, Ustaz. Ya betul ya'i anil kasroti. Qala wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wa fi tasniyati wa jam'i wa aqulu lil ya'i salah satu mawadi'a takunu fi kulli wahidin minha dalatan ala annal isma makhudun al-mawdi'ul awwalu al-asma'ul khamsatu wa qad araftaha wa arafta syuruta i'rabiha mimma sabaqa wa dhalika nahu salim ala abika sabaha kulli yaumin wa nahu la tarfa sautaka
ala sauti akhikal akbari wa nahu la takun muhibban lidil mali illa an yakuna muaddaban fakulun min abika wa akhika wa dil mali mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-ya'u wal kafu bil awwalaini dhamirul mukhatabi wa hiya mudhafun ilaihi mabniun 'alal fathi fi mahalli khafdin wa kalimatun al-malu fil misalil salisi mudhafun ilaihi aidan majrurun bil kasrati dzahirati. Baik, harokatnya insyaallah sudah benar. Saya mungkin sedikit ngetes. Sedikit tanya. Ini tadi dibacanya apa? Dalatan. Dalatan ya Ustaz ya. Ya, kenapa? Kullu wahidin minha mungkin hal Ustaz. Mungkin hal gitu. Halnya dari siapa? Ini ada takunu. Betul tadi ini dalatan betul ya, betul ini dalatan gitu ya, betul ya. Nah ini adalah khobarnya ini kana ya. Ini adalah khobarnya dari kana ini ya. Iya. Baik. Sekarang coba diterjemahkan. Qala syari qala mu'alif. Adapun ya'u maka memiliki alamat khafat di 3 tempat, yaitu di asmaul khamsah dan di jamak muannas gitu. Dan di musanna dan jamak. Ya, dan sama. Dan saya katakan untuk ya ada 3 tempat, yaitu di setiap satuannya, di setiap satuan darinya menunjukkan atas isim yang khafat. Tempat yang pertama yaitu adalah asmaul khamsah, dan Anda telah mengetahuinya. Stop, apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah. Coba balik ke halaman 30. Kalau tempat anak ya 30-an, 40 atau 30. Yang dijelaskan panjang lebar kemarin ya. Apa itu asmaul khamsah itu? Oh, anak tempat 42, halaman 42 di ini ya, batul wawi anit domah. Oh ya. Ya, wa amal asmaul khamsatu fa hiya hadhil alfazu al-mahsurati allati addaha al-mu'allifu wa hiya abuku wa akhuka wa hamuka wa fuka wa jumali wa hiya turfa'u bil wawi niyabatin anid domati. Ya. Apa itu? Ya, domanya dengan wawu Ustaz. Ya, maksudnya asmaul khamsah itu apa? Asmaul khamsah adalah lafaz-lafaz yang maksur, yang ya ini yang lafaz tertentu ya. Lafaz tertentu berupa di situ contohnya abuka, akhuka, hamuka, fuka ya, dan zulmalin ya kan gitu ya. Ini itu asmaul khamsah ya. Jadi definisi asmaul khamsah itu ya lafaz-lafaz tertentu gitu ya. Ya, contohnya itu tadi. Oke, kita kembali dilanjutkan Faqad arafta wa arafta syuruta. Dan Anda telah mengetahui syarat-syaratnya, syarat-syarat i'rabnya yang telah lalu. Lanjut Ustaz ya. Gimana? Syarat i'rabnya apa? Syarat i'rabnya apa? Masih ingat?
Sudah lupa, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Anak coba ini dulu ya, jelaskan sedikit ya. Jadi syarat dari i'rabnya si asmaul khamsah itu bisa di-i'rab, yaitu dia mufrad ya kan, mufradah, mukabbarah sama mudhafah li ghairi ya'in mutakallim. Dia tidak dia diidhofkan dengan selain ya mutakallim. Itu ya. Ya, baik lanjut. Dan contohnya adalah salim ala abika, berikanlah keselamatan atas ayahmu. Salam, istilahnya salam bukan keselamatan. Berikanlah salam pada ayahmu setiap hari di pagi hari. Ya. Lalu jangan kamu angkat suaramu kepada saudaramu yang lebih besar. Kemudian jangan kamu mencintai pemilik harta kecuali dia memiliki adab. Maka setiap dari abika wa himalin adalah maf'ud, dikarenakan kemasukan huruf khafat dan tanda khafatnya adalah ya dan kaf di awal kaf di awal pada dua kalimat pertama dan kaf di dua kalimat pertama. Pada dua kalimat pertama adalah dhamir mukhatab dan dia mudhafun ilaihi mabni di atas fathah menempati kedudukan jar atau khafat. Dan kalimat mal filmit di contoh yang ketiga adalah mudhaf ilaihi juga, dan dia majrur dengan kasrah dhahirah. Ya, baik, jazakallahu khair. Sudah cukup jelas di sini. Yang pertama kita membahas tentang asmaul khamsah. Jadi ya ini menjadi tanda khafat pada asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah tadi kita sudah definisikan, syarat-syaratnya dia juga kapan dia bisa di-i'rab itu ada 3 ya. Mufrad, kemudian dia mukabbar, kemudian juga mudhaf selain ya mutakallim ya. Mufrad itu kan kemarin nggak boleh si asmaul khamsah itu nggak boleh dalam bentuk jamak ya. Misalnya akhuka jadi ikhwan kan, mukabbar ya, nggak boleh dalam bentuk mushaghar, yaitu jadi ukhoy atau ubayun nggak bisa. Kalau seperti itu tidak berlaku ini nanti. Kemudian juga dia dimudhafkan selain pada ya mutakallim. Nah, kita kembalikan di sini, kita kembali ke sini. Contohnya salim ala abika. Yang kita bahas adalah abika. Nah, abika, abun ini kan aslinya asmaul khamsah ya. Nah, di sini kalau tidak huruf jar, maka kita bacanya adalah abuka, di mana tanda rafanya adalah dhammah. Akan tetapi dia bertemu dengan ala sehingga abuka ini berubah menjadi abika. Maka tanda khafatnya adalah huruf ya. Kemudian yang kedua ada la tarfa' sautaka ala sauti akhika. Jadi kalau tidak ada tidak ada aral melintang, tidak ada sebab apapun, itu bacanya akhuka. Tapi di sini ya, ada penyebab ya dibaca khafat sehingga dia tanda khafatnya menggunakan huruf ya. Kemudian di sini zi ya, ada zi ya, zil mali orang yang memiliki harta. Zi isinya kan zu, karena dia terbaca khafat maka tandanya ya. Baik, ini semua tadi
Yang akhika ini bukan ini ya, bukan kemasukan huruf khafat ya. Kenapa ini dibaca jer? Nah, ini ada yang salah ini. Ini Syarih menjelaskan abika akhika zimali ini semua mahfud karena kemasukan huruf khafat. Padahal yang kemasukan huruf khafat hanya abika dan zi saja ya kan. Yang akhika ini bukan kemasukan huruf khafat ya. Nanti antum tambahkan keterangan di buku antum atau di catatan antum bahwasanya contoh ala sauti akhika ini bukan karena kemasukan huruf jar. Karena apa? Ya karena mudhaf ilaihnya. Dia disandarkan pada saut kan. Dia mudhaf ilaih dari saut, maka i'rabnya mengikuti dia dijerkan karena dia mudhaf ilaih. Sauti akhika. Ya. Jadi ini bukan karena kemasukan huruf jar tapi karena dia sebagai apa? Mudhaf ilaih. Nanti antum koreksi ya. Mudhaf ilaih. Baik. Dan alamatnya khafat ini adalah ya. Sedangkan huruf kaf di kedua contoh pertama di abika maupun akhika itu adalah dhamir mukhatab. Orang kedua ya kan. Dan dia adalah mudhaf ilaih yang mabni ala fathah. Mabniun ala fathih, dia berharokat fathah tapi dia mahal atau menempati kedudukan khafat. Jika di sini dia fi mahalli khafdin, menempati kedudukan khafat. Kemudian kata mal pada contoh yang ketiga ini dia adalah mudhaf ilaih juga. Yang dia majrur dijarkan dengan kasrah yang dhahirah. Mali li di sini. Majrurnya dengan kasrah yang dhahir. Baik, jelas ya. Bahwasanya yang pertama ya ini bisa menggantikan kasrah, kan tanda asli dari khafat itu adalah kasrah. Adapun kasrah ini punya cabang ya, yaitu salah satunya adalah ya yang kita bahas di sini. Ini yang pertama, ya ini mengganti kasrah pada asmaul khamsah. Ya, masih ada sedikit waktu insyaallah kita ke al-maudhi'us tsani, kita ke Muhammad Nur Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah al-mawdi'u tsani al-musanna wa dhalika nahwu unzur ila al-jundiyaini wa nahwu sallim ala as-sadiqaini fa kullun min al-jundiyaini was-sadiqaini makhfudun lidukhuli harfil khafdi alayh wa alamatu khafdihi al-ya'ul maftuhu ma qablaha al-maqsuru ma ba'daha wa kullun min al-jundiyaini was-sadiqaini musannan li'annahu dalun 'ala itsnaini. Harokatnya sudah benar, dimaknai sekalian. Tempat yang kedua yaitu musanna. Wa dzalika dan itu contohnya lihat ke dua tentara itu dan berilah salam kepada dua sahabat itu. Maka setiap dari dua jundia ini, dua tentara dan dua sahabat adalah makhfud, adalah di khafat karena kemasukan huruf khafat padanya. Dan alamat khafatnya adalah ya yang di fathah sebelumnya dan di kasrah setelahnya. Dan setiap dari jundia ini dan sadiqah ini adalah musanna karena dia menunjukkan kepada atas dua. Ya, mumtaz. Jazakallahu khairan. Sudah jelas ya, tidak perlu kita jelaskan lagi. Sudah pada bisa menjelaskan di sini. Baik ya. Yang kedua ada di isim musanna. Sudah. Contohnya ya, ini jundiyaini. Ini ya di sini. Kenapa?
karena dia kemasukan ila. Baik. Dari isi musanna lagi, shadiqaini. Karena dia kemasukan apa? Ala. Ya, sudah jelas kan? Tandanya ya ini yang sebelumnya. Nah ini karena kemarin kita bahas ya, hari Jumat kemarin kita bahas ya, musanna itu kan di fathah. Kemarin kan nggak salah pas membedakan antara musanna dan jamak mudzakkar salim ya. Jadi ini ya batul ya'i anil fathati kemarin kita jelaskan. Kapan kita ini, jadi kalau nggak ada harokatnya kan kita nggak tahu nih ini bedanya shadiqina atau shadiqaini. Nah ini kalau masih belajar kita kadang-kadang bingung gitu ya. Jadi kita lihat konteksnya. Nah kalau di sini dia adalah musanna sehingga ya bisa maftuh ya, ma qablaha maksur ma ba'daha, di fathah sebelumnya dan di kasrah apa kata atau huruf sesudah. Jadi kalau ya kita mungkin ketika belajar dulu ya awal-awal ini nggak bisa membedakan ini shadiqina atau shadiqaini gitu ya. Atau jundiyina atau jundiyaini, maka lihat konteksnya. Baik, sudah jelas di sini, kita tidak perlu berpanjang ya. Terakhir nih kita masih ke waktu 8 menit, kita ke pas babnya selesai, kita ke akhwat yang belum baca Ummu Abdillah ya, belum baca ya. Ya. Al-mawdi'u tsalitsu jam'ul mudzakkaris salimu nahwu raditu anil bakrina wa nahwu nazartu ilal muslimina khashi'ina fa kullun minal bakrina wal muslimina makhfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-ya'ul maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha wa kullun minhuma jam'u mudzakkarin salimun. Langsung diterjemahkan. Tempat yang ketiga yaitu jamak mudzakkar salim. Contohnya raditu anil bakarina, aku ridho terhadap 2 orang bakar itu. Dan contohnya nazartu bakrina 2 orang bakar. Nah, 2 orang bakar. Tapi di sini jamak mudzakkar salim. Oh iya, aku ridho terhadap bakar-bakar itu. Dan contohnya, aku melihat kepada para muslim yang takut itu. Dan masing-masing dari al-bakrina dan al-muslimina mahfud karena sebab masuknya huruf khafat padanya. Dan alamat khafadnya adalah ya yang di kasroh, yang huruf sebelumnya di yang di fathah huruf setelahnya, yang di kasroh huruf sebelumnya dan di fathah huruf yang setelahnya. Dan masing-masing dari kata ini adalah jamak mudzakkar salim. Ya, mumtazah. Cukup. Jamak mudzakkar salim ini yang ketiga ya, dia menjadi tanda bagi tanda khafat ya. Itu pada jamak mudzakkar salim. Contohnya aku ridho kepada bakrina. Nah ini tadi bukan bakro ini kan. Kalau bakro ini 2 bakar. Di sini bakrina berarti bakarnya jamak. Ada sekumpulan bakar tuh ngumpul gitu, kemudian antum bilang, aku ridho sama mereka. Munadzartu ilal muslimina. Al-muslimina di sini adalah juga jamak mudzakkar salim. Kemasukan sebelumnya huruf ila, ada ila ini
Nah, ada lagi di sini yang mungkin terlewat juga tidak terbahaskan adalah al-khasyi'ina. Al-khasyi'ina ini lebih terjemahkannya ya orang-orang yang khusyuk ya. Aku melihat pada para muslimin yang khusyuk. Al-khasyi'ina ini juga mudzakkar salim. Ya. Al-khasyi'ina mudzakkar salim. Kenapa? Dia ini mensifati ya, menjadi sifat bagi muslimin. Dia dibaca khafat karena dia juga menjadi sifat dari muslimin. Dia mengikuti. Dia naat dari muslimin. Yang mana tandanya juga ya di sini ya. Masing-masing dari kata bakar muslimin. Nah, sini tambah lagi ya, khasyi'in ini mahfudz. Tapi kalau bakar dan muslimin ini karena lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena kemasukan huruf khafat, yaitu tadi an di sini dan ila di sini. Sedangkan yang khasyi'in tadi adalah sebagai na. Adapun tanda khafatnya adalah huruf ya yang sebelumnya ini maksur. Harokat huruf sebelumnya ini adalah maksur di kasroh. Maksur ma qablah wa al-maftuh ma ba'da, dan di fathah setelah. Dan semua itu disebut dengan jamak mudzakkar salim. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Jazakumullah khairan, semoga kita dimudahkan dan istiqomahkan. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.